Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini hutan bonsai berjalan-jalan ke kampung sebelah, tepatnya di Desa Wiyorowetan, Gubuk Bonsai. Saya di sini sudah ada di galeri Gubuk Bonsai ya. Saya ke sini itu sudah lama membuat jadwal ya, karena memang yang punya Gubuk Bonsai itu sangat sibuk sekali. Ini pun Mas Melki ya, yang saya kenal dari nama media sosialnya Mas Melki itu meluangkan waktunya. Sebenarnya tadi pun ada tamu ya, karena memang orangnya sangat sibuk sekali. Jadi ini sudah sore pun saya sempatkan ke sini, karena kalau hari ini gagal pastinya akan lama sekali, lama lagi untuk membuat jadwal sama Mas Melki. Dan kali ini saya sudah bersama orangnya. Nanti kita bincang-bincang tentang riwayatnya, bagaimana Mas Melki kok bisa mencintai tanaman dan bagaimana filosofinya. Nanti kita bincang-bincang langsung sama Mas Melki. Selamat sore Mas Melki. Selamat sore Mas. Apa kabar? Baik. Aduh, Alhamdulillah. di sini sudah ada deretan programnya sendiri Mas Melki ya. Ya, ini Terutama Bougainville ini. Saya tertarik karena jarang saya temui ya. Kecuali di Pak Ranto memang ada Bougainville yang di pelintir-pelintir, tapi di tempat-tempat lain lebih jarang Mas Melki. Lah, ya. kalau saya mau nanya, ini program dari awal kapan Mas Melki? Sebelum saya tanya-tanya sejarahnya, ya. Bagaimana Mas Melki bisa mencintai tanaman khususnya bonsai? Ya, ini berapa tahun Mas Melki? Ya itu kira-kira 5 tahunan ada itu. 5 tahunan? Ya, itu dulu saya programnya akar dulu. Akar dulu? Ya, dulu saya pendam di polybag. Ya. Terus saya bongkar, saya naikin. Jadi itu sebenarnya bukan batang, itu akar. Ini akar? Akar ya. Lah, akar tapi bisa tumbuh Mas Melki atau disisip? Ya, itu alami. Oh, berarti tumbuh akar pun, akar Bougainville berarti bisa tumbuh Mas Melki? Bisa. Bisa duduk Mas Melki? Artinya biar enak ya, kameraman saya. Oke. Berarti kalau untuk itu kawan-kawan ya, sahabat bonsai ya, sahabat hutan bonsai, berarti ini dapat ilmu baru, bukannya ilmu ngarang, tapi Mas Melki mengalami sendiri, ini pengalaman pribadi. Berarti akar Bougainville bisa tumbuh tanpa disisip Mas Melki ya? Ya. Oke. Ya. Kira-kira Mas Melki, ini kalau mau asaskan saya ada yang minat, kira-kira harganya kisaran berapa? Ya, masalah harga menyesuaikan sih ya. Ya, istilahnya kan kita kan program ini sudah 5 tahun. Iya. Jadi kan perawatannya juga ada. Jadi masalah harga itu nggak bisa patokan harga berapa. Iya. Yang penting bisa pantau dulu, bisa diskusi. Deal mau sama mau ya udah jadi. Cocok bungkus. Ya. Oke, itu kan kawan ya. Ternyata fleksibel. Mas Melki fleksibel ya. Artinya kita artinya mematok harga pastinya kan sesuai kualitas ya, sesuai pembuatan juga. Jadi bagi kawan-kawan yang minat silahkan komen saja, nanti tak kasih nomor Mas Melkinya sendiri, nanti kita transaksi sendiri ya, bukan lewat saya kayak gitu. Nah gitu Mas Melki, sejarahnya Mas Melki kok bisa seneng bonsai, itu gimana sejarahnya dulunya? Ya, sebenarnya saya seneng tanaman khusus bonsai sebenarnya dari dulu. Cuman karena dulu saya nggak ada lahan, saya di plastik-plastik, di polybag. Lama-lama saya kan, aduh sayang nih kalau hobi nggak saya salurkan. Iya. Akhirnya saya berani terjun. Dulunya awalnya saya bukan bonsai Mas. Bukan bonsai. Awalnya tanamannya lagi ngetren apa? Iya. Saya masuk. Seperti dulu pernah ngetren anthurium. Pernah masuk. Kamboja itu namanya adenium. Aglonema sudah masuk. Ya lah. Langsung ke bonsai. Oke. Lah untuk di kampung sendiri, di kampung Wiyorowetan sendiri, Mas Melki sendiri atau ada teman-teman yang juga sama seneng bonsai kayak gini Mas Melki? Sebenarnya ya banyak sih nggak ada, cuman yang benar-benar hobi bonsai mayoritas di perantauan. Kalau di perantauan ya banyak. Contoh di Bekasi ada. Cuman kalau di kampung ya nggak begitu banyak lah. Istilahnya 1-2 orang. Oke, sejarahnya kayak gitu Mas Melki. Berarti berlangsung udah berapa tahun Mas Melki? Saya ini hampir 10 tahunan lebih Mas.
Menggeluti bonsai. Ya, ini semua barang-barang yang ada di sini mayoritas saya dari stek. Dari stek. Ya, sampai gede-gede segini itu dari stek, Ya, dari stek. dari biji. Kalau asem saya dari biji semua. Dari asem biji. ya. Oh iya. Banyak kan dari biji. 10 tahun lebih lah saya menggeluti bonsai. Ini bougainville Singapura Mas Melki ya? Ya. Kawan-kawan ya, silahkan di chat aja atau di komen-komen saja apabila ada yang minat ya, ada yang minat karya-karya dari Mas Melki. Dan sekarang kita geser ke sini, Mas kameramen ya. Geser gini, saya tertarik pada asem Jawa ya. Asem Jawa nama latin Tamarindus indica ini ya. Dengan agak sedikit gayanya agak nyepiral gini ya, seperti per lah ya, agak nyepiral kayak gini, dan naik ke atas dibikin casket, dibikin buncin kawan-kawan ya. Ini sangat luar biasa sekali. Silahkan saja yang minat, silahkan ya. Ada harga, ada kualitas ya. Silahkan saja datang ke Desa Wiyorowetan, nah di Galeri Gubuk Bonsai Mas Melki ya. Oke, silahkan. Kita langsung saja ke sana. Saya tertarik tadi pada pohon klampis hitam ya Mas Melki ya. Ya, siap. Tadinya saya ingin mereview klampis hitam, tapi ternyata di sini ada harta karun terpendam, yaitu asam Jawa ya. Kata Mas Melki ini sudah 15 tahun ada. 15 tahun ada ya. Bayangkan kalau Anda mau menginginkan asam Jawa yang nama latinnya Tamarindus indica sebesar ini Anda harus menanam selama 15 tahun. Ini buat bonsai bisa, ukurannya Excel, buat taman juga luar biasa kawan-kawan ya. Silakan yang mau minat saja, yang minat saja. Ini udah besar, tuh ada gerakannya juga, udah luas ya kawan-kawan ya. Nah, pokoknya udah cantik lah ya, buat taman oke, buat di program bonsai juga luar biasa. Oke, nah kita lanjut ke klampis hitam tadi ya, yang saya tertarik ini klampis hitam. Sama ini namanya apa Melki tadi? Asem keranji. Asem keranji ya. Asem keranji ini karakter batangnya pun udah tua, udah dapat perantingan, udah dapat tangan-tangan. Ini tinggal merimbunkan saja kawan-kawan ya. Nah, tinggal merimbunkan saja. Kita bergeser ke sini, kameraman. Ini sudah ada kemeng ya, sudah ada kemeng. Ini gabungan kan Mas Melki? Enggak, ini pecah batang Bang. Oh, ini pecah batang. Pecah batang. Ini sudah cakep juga, sudah ada tangan-tangannya. Ini tangan pertama, tangan kedua, ini background, tinggal lanjutin saja kawan-kawan ya. Jadi programan di sini sudah terarah. Kalau ada yang minat silahkan saja. Maksudnya tinggal melanjutin ya. Intinya tinggal melanjutin saja. Di sini luar biasa, terutama asam Jawanya ya. Asam Jawanya luar biasa, dan ininya juga kemang juga luar biasa. Dan ini kita kembali ke klampis hitam lagi. Klampis hitam. Kalau di bahasa sini namanya apa Mas pagi ini? Klampis ya, sama. Kalau ya? bahasa itu kan Arabica. Arabica, iya. Arabica. Ini pohon berduri kawan-kawan ya. Ini pohon berduri, ada durinya. Jadi untuk pengawatan mungkin perlu kehati-hatian ya karena ada durinya. Dan tapi kalau udah jadi, saya pernah lihat sendiri, ini sangat rapat sekali. Untuk perantingan ini sangat rapat. Mas Melki ya? Iya, betul. Untuk klampis hitam memang istimewanya kayak gitu Mas Melki. Betul, ya? Iya. Iya, ini sangat rapat kawan-kawan ya. Jadi tidak sia-sia, karena walaupun toh nanti untuk pengawatan, untuk pemruningan kena ketusuk-tusuk duri, tapi perjuangannya kayak gitu, tapi nanti hasilnya sangat luar biasa. Saya kira cukup dulu kawan-kawan ya untuk video kali ini. Nanti kita akan review lagi apabila ada kesempatan. Saya nggak enak mengganggu Mas Melki karena tadi sedang sibuk juga. Untuk kali ini begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam lestari, cus.